Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi Gede Bausaditya dengan NIM 18170512779. Mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Break-Even Point sebagai alat perencanaan laba pada perusahaan jasa konstruksi, studi kasus pada CV Belo Desain Studio Buleleng. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI, pembimbing kedua saya Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwera Suti, SE AKMSI, penelaah saya Ibu Niluh Gede Erni Sundawati, SE AKMPD. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pada negara berkembang, konstruksi dianggap sebagai salah satu bidang yang lebih dinamis dibandingkan dengan bidang industri lainnya. Bidang konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat mendukung pembangunan nasional. Permintaan dan kondisi pasar yang terus berubah menyebabkan konstruksi menjadi salah satu bidang industri yang membutuhkan kemampuan manajerial yang handal. Setiap perusahaan memiliki tujuan pokok, tidak terkecuali dengan perusahaan konstruksi. Tujuan pokok perusahaan yakni memperoleh dan memaksimalkan laba yang diperoleh yang tentunya berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Keuntungan atau laba yang dihasilkan dengan penjualan barang dan jasa jumlahnya dapat diukur dengan pembebanan yang dilakukan terhadap atas pembeli, klien, atau penyewa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang diserahkan. Pihak manajemen biasanya selalu merencanakan laba yang akan diperoleh dalam setiap periodenya, yang ditentukan melalui target yang akan dicapai. Perencanaan laba disusun terutama untuk memungkinkan manajemen membantu merencanakan laba dan mengendalikan biaya-biaya. Perencanaan laba berisikan langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Salah satu alat bantu untuk perencanaan laba adalah dengan analisis break-even point. Analisis tipas ini merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pendapatan total yang dihasilkan perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, sehingga dalam kondisi ini perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa 3 dari 5 perusahaan konstruksi yang berada di Kabupaten Buleleng telah menerapkan analisis break-even point karena dirasa mampu membantu pelaku usaha merencanakan laba dengan baik sehingga mengurangi resiko kerugian. Namun masih terdapat pula yang belum menerapkan break-even point dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga masih merencanakan laba dengan perhitungan manual. Salah satu perusahaan yang masih belum menerapkan analisis break-even point sebagai alat bantu perencanaan laba adalah CV Belo Desain Studio. CV Belo Desain Studio merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. CV Belo Desain Studio merupakan perusahaan jasa konstruksi berskala menengah yang sudah terjun di dunia jasa konstruksi selama kurang lebih 9 tahun dan sudah dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. CV Belo Desain Studio memiliki keunikan tersendiri dibandingkan CV lainnya dikarenakan pada CV lain memiliki daftar harga tersendiri, sedangkan di CV Belo Desain Studio memiliki keunikan atau keunggulan yaitu para konsumen atau klien bisa melakukan negosiasi dan bisa mengikuti budget klien untuk menyepakati harga desain dan konstruksi bangunan. Berdasarkan pada observasi awal diketahui bahwa CV Belo Desain Studio menentukan laba secara sederhana yang menyebabkan kesalahan estimasi keuntungan yang kemudian bisa saja menyebabkan kerugian pada CV Belo Desain Studio. CV Belo Desain Studio melakukan pencatatan biasa dan hanya membuat laporan laba rugi secara sederhana. Selain itu pula, CV Belo Desain Studio dilihat dari pembukuan tidak adanya pemisahan biaya-biaya produksi, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Hal ini membuktikan bahwa CV Belo Desain Studio tidak melakukan perencanaan laba dengan break-even point. Penelitian ini mengacu pada penelitian Kusumarana 2020 yang membahas mengenai analisis perencanaan laba berbasis penekanan biaya pada perusahaan jasa konstruksi. Studi kasus pada CV Putra Arta Sejati, Baler Balai Agung Negara. Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, pada penelitian sebelumnya fokus membahas mengenai perencanaan laba dengan penekanan biaya. Namun di penelitian ini lebih membahas pada perencanaan laba dengan break-even point. Selain itu juga membahas kendala serta manfaat dari penerapan break-even point itu sendiri pada CV Belo Desain Studio yang tentunya akan memberikan bahasan lebih luas dari penelitian sebelumnya. Kedua, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif, namun pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, CV Belo Desain Studio dilihat dari pembukuannya tidak adanya pemisahan biaya-biaya produksi, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua, CV Belo Desain Studio tidak mengetahui break-even point pada usahanya. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian dibatasi pada perencanaan laba menggunakan break-even point pada CV Belo Desain Studio. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perencanaan laba yang dilakukan pada CV Belo Desain Studio. Yang kedua, bagaimana analisis perencanaan laba dengan break-even point pada CV Belo Desain Studio. Yang ketiga, bagaimanakah kendala perencanaan laba dengan menggunakan break-even point pada CV Belo Desain Studio. Yang terakhir, bagaimanakah manfaat perencanaan laba dengan menggunakan break-even point pada CV Belo Desain Studio. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang pertama
untuk mengetahui bagaimana perencanaan laba yang dilakukan pada CV Below Design Studio. Yang kedua, untuk mengetahui perencanaan laba dengan menggunakan break-even point pada CV Below Design Studio. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala perencanaan laba dengan menggunakan break-even point pada CV Below Design Studio. Yang terakhir, untuk mengetahui manfaat perencanaan laba dengan menggunakan break-even point pada CV Below Design Studio. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait perencanaan laba dengan break-even point. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemilik CV Below Design Studio, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik CV Below Design Studio dalam perencanaan laba dan meningkatkan laba usahanya sehingga memiliki target laba yang jelas untuk keberlangsungan usahanya. Yang kedua, bagi mahasiswa, dan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perencanaan laba dengan break-even point sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya. Selanjutnya, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dan ini diharapkan dapat menambah sumber referensi ke perpustakaan bagi para peneliti ke depannya, memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris mengenai perencanaan laba dengan break-even point. Selanjutnya, di bab 2, di kajian teori. Keren teori. Keren teori dalam penelitian ini yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Menurut karakter Institute of Management Accountant atau CIMA, akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Akuntansi manajemen memfokuskan diri untuk memberikan informasi keuangan guna keperluan internal manajemen perusahaan. Teori akuntansi manajemen sangat relevan dengan penelitian ini karena dapat analisis biaya volume laba yang merupakan alat bantu yang sangat berguna bagi manajer untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Salah satu penggunaan pokok dalam analisis biaya volume laba adalah analisis terimpas dan analisis target laba. Analisis terimpas digunakan ketika target laba perusahaan adalah 0. Dan analisis target laba digunakan untuk menentukan estimasi volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba tertentu. Selanjutnya, pengertian break-even point. Analisis break-even point disebut juga cost volume profit yang merupakan cara atau teknis di mana perusahaan pada titik impas, titik di mana total biaya sama dengan total penghasilan, atau perusahaan tidak mendapatkan laba atau juga tidak menderita kerugian. Break-even point merupakan suatu tingkat penjualan yang tidak menghasilkan keuntungan tapi juga tidak menderita rugi. Selanjutnya, manfaat analisis break-even point. Yang pertama, hasil analisis break-even point dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara biaya, volume, dan laba. Juga akan dapat membantu atau memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam memecahkan masalah-masalah lain yang dihadapi. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan menutup usaha atau tidak, atau dapat memberikan informasi kapan sebaiknya usaha tersebut dihentikan. Selanjutnya, penggolongan biaya. Menurut Prihadi, dalam Agustin 2012, biaya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah volume kegiatan atau aktivitas secara proporsional. Contohnya biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan berubah walaupun volume kegiatan produksi berubah. Contohnya gaji seorang supervisor per bulan. Selanjutnya, menghitung tingkat break-even point. Analisis break-even point adalah analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat keseimbangan antara biaya, volume, dan penjualan agar perusahaan tidak mengalami untung atau rugi. Selanjutnya, perubahan-perubahan yang mempengaruhi break-even. Yang pertama, perubahan dalam fixed cost atau biaya tetap. Perubahan ini dapat terjadi akibat bertambahnya kapasitas produksi. Yang kedua, perubahan pada variable cost ratio atau variable cost per unit, di mana perubahan ini akan menentukan bagaimana miringnya garis total cost. Naiknya biaya variable per unit akan menggeser BIP ke atas. Yang ketiga, perubahan dalam sales price per unit. Perubahan ini akan mempengaruhi miringnya garis total revenue, naiknya harga jumlah per unit pada level penjualan yang sama walaupun semua biaya adalah tetap, karena bergeser BIP ke bawah, dan sebaliknya. Selanjutnya, terjadinya perubahan dalam sales mix. Apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau perbandingan antara satu produk dengan produk lain haruslah tetap. Selanjutnya, perencanaan laba. Perencanaan laba itu rencana operasional yang dipikirkan secara matang beserta implikasi-implikasi keuangan yang dinyatakan baik sebagai rencana-rencana laba jangka panjang dan jangka pendek maupun sebagai budget-budget dalam bentuk daftar-daftar keuangan termasuk daftar-daftar neraca, daftar-daftar pendapatan, dan proyeksi-proyeksi kas dan modal kerja. Perencanaan laba disusun terutama untuk memungkinkan manajemen menengah membantu merencanakan laba dan mengendalikan biaya-biaya. Dalam menetapkan sasaran, pihak manajemen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laba rugi yang diakibatkan oleh jumlah atau volume penjualan tertentu. Yang kedua, volume penjualan yang harus dicapai untuk menutupi seluruh biaya yang dipakai untuk menghasilkan laba yang memadai agar dapat membayar dividen bagi saham dan untuk menahan sisa hasil usaha yang cukup guna memenuhi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, break-even point di mana suatu perusahaan berada dalam keadaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak pula menderita kerugian. Yang keempat, volume penjualan yang dihasilkan oleh kapasitas operasi perusahaan selama periode tertentu.
Yang kelima, volume penjualan yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya yang dipakai untuk menghasilkan laba yang memadai agar dapat membayar dividen bagi saham dan untuk menahan sisa hasil usaha yang cukup guna memenuhi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tingkat keamanan atau margin of safety, di mana margin of safety merupakan kelebihan penjualan yang diharapkan atas penjualan impas, karena itu margin pengamatan merupakan bantalan atau penurunan penjualan yang dapat diserap oleh perusahaan tanpa mengalami kerugian. Selanjutnya, manfaat perencanaan laba. Adanya perencanaan laba memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah dalam pemecahan masalah. Yang kedua, memaksa pihak manajemen untuk secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapinya dan menanamkan kebiasaan pada organisasi untuk mengadakan telaah yang sama sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya yang maksimum. Yang keempat, mengarahkan penggunaan modal dan biaya dan upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Yang kelima, mendorong standar prestasi yang tinggi untuk bersaing dan mencapai tujuan serta menumbuhkan minat untuk melaksanakan kegiatan secara lebih efektif. Yang keenam, berperan sebagai standar untuk mengukur kegiatan dan menilai kebijakan manajemen tingkat kemampuan dari setiap pelaksanaan. Selanjutnya, keterbatasan perencanaan laba. Perencanaan laba memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, peramalan atau perencanaan bukanlah ilmu pasti. Yang kedua, anggaran dapat mengikat perhatian manajer pada sasaran tertentu yang tidak selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Perencanaan laba memerlukan kerjasama dan peran serta dari seluruh anggota manajemen. Yang keempat, penggunaan anggaran yang berlebihan sebagai alat evaluasi dapat mengakibatkan jadinya penyimpangan fungsi atau dysfunctional behavior adalah perilaku individu yang bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang terakhir, pelaksanaan rencana memerlukan waktu. Selanjutnya, pendahulu. Yang pertama, Agustin 2012 yang berjudul Analisis Break-Even Point sebagai alat bantu perencanaan laba pada PT Kanindo Rekatama Cipta dengan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, pengemanan 2012 dengan judul penelitian analisis perencanaan laba perusahaan dengan menerapkan break-even point pada PT Karisma Sentosa Manado dengan metode penelitian yaitu analisa deskriptif. Yang ketiga, Maruta 2018 menerapkan break-even point sebagai dasar perencanaan laba rugi manajemen dengan metode penelitian kajian pustaka. Yang keempat, Yudianto 2019 di mana judul penelitiannya break-even point sebagai perencanaan laba pada PT Sepatu Bata Tbk dengan metode penelitian kuantitatif. Yang kelima, Astutik 2019 dengan judul penelitian analisis perencanaan laba menggunakan CFP atau Cost Volume Profit pada PT Atap Teduh Lestari Cabang Surabaya dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yang keenam, Kusumardana 2020 dengan judul penelitian analisis perencanaan laba berbasis penekanan biaya pada perusahaan jasa konstruksi, studi kasus pada CV Putra, Artas Jati, Baler Agung, negara dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang ketujuh, Maulidia dengan judul penelitian break-even point sebagai analisis perencanaan laba pada home industri kerupuk amplang di Kabupaten Sumeneb dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Dan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif yaitu menyajikan rangkuman data atau nilai yang dihitung berdasarkan data yang tersedia atau data yang dikumpulkan, kemudian disajikan dalam bentuk instrumen analisis tabel, yang selanjutnya akan dilakukan penjumlahan dan presentasi yang kemudian akan disimpulkan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Dan ini dilakukan di Belo Design Studio yang beralamat di Jalan Yudhistira Selatan, Gang 8, Kelurahan Kendran, Buleleng, Bali. Jenis dan sumber data. Jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan yang bukan dalam bentuk angka-angka, tapi dalam bentuk lisan maupun tertulis, seperti gambaran umum perusahaan, prosedur perusahaan, pembagian tugas masing-masing departemen dalam perusahaan. Yang kedua, data-data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka seperti laporan jumlah pengeluaran, laporan biaya-biaya yang terkait, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan proposal ini yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan pengamanan secara langsung pada perusahaan serta melakukan wawancara langsung dengan pihak pimpinan dan sejumlah yang ada kaitan dengan penelitian ini. Yaitu yang pertama, ada data umum perusahaan. Data umum perusahaan ini berupa data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, kedudukan tugas, dan fungsi serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ada data khusus perusahaan, di mana data khusus perusahaan ini berupa data pemasukan, data laporan, pendapatan, dan biaya. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan catat pihak lain. Selanjutnya, subjek dalam objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yang pertama pimpinan perusahaan Bapak Gede Indra Atmaja SST. Yang kedua, bendahara bagian desain I Gusti Ayu Made Sinta Marlina. Yang ketiga, bendahara bagian konstruksi Niketut Sumarlianing. Alasan pemilihan pemilik perusahaan sebagai informan karena pemilik mengetahui keuangan perusahaan di mana laporan keuangan yang telah dibuat oleh bagian keuangan atau bendahara diperiksa kembali oleh pemilik. Selain itu, pemilik CV Design Studio juga mengambil tugas untuk mengurus urusan kerja sama dengan klien. Sedangkan alasan memilih bendahara pada bagian desain dan konstruksi sebagai
aman karena bagian keuangan yang bertugas untuk mengelola uang masuk dan keluar perusahaan serta membuat laporan keuangan perusahaan sehingga mengalami seluk-beluk keuangan perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah biaya dan volume penjualan dari proyek yang ada, sehingga dalam operasionalnya harus benar-benar memperhatikan biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari nilai penjualan atau pendapatan yang didapat, sekaligus agar dapat sesuai dengan keinginan dalam mencapai suatu keuntungan atau laba. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, untuk memperoleh data yang relevan dalam menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan dua metode. Yang pertama, library research, yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur, pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, field research, yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu proses pengamatan pola perilaku objek atau kejadian tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengadakan observasi mengenai aktivitas operasional perusahaan dari dekat. Yang kedua, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun informan dalam pertanyaan ini yaitu pimpinan dari CV Blue Design Studio, yaitu Bapak Gede Indra Atmaja, SST, bendahara bagian desain dari CV Blue Design Studio, yaitu Igusti Ayu Madesinta Marlina, serta bendahara bagian konstruksi, yaitu Ketut Sumarliani. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupaya catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat catatan-catatan dan membaca laporan beberapa tahun yang telah disusun yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pada Blue Design Studio berupa data laporan keuangan seperti laporan laba rugi dari tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya, teknik analisis data. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghitung volume operasional penjualan jasa yang sekaligus pendapatan yang sumber data didapat dari perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasikan biaya-biaya yang terjadi dalam suatu proyek sesuai dengan kategori biaya tetap dan biaya variabel. Analisis ini untuk mengetahui berapa total biaya tetap dan biaya total variabel. Yang ketiga, melakukan cross-check perhitungan biaya dan laba apakah sesuai dengan laporan keuangan proyek perusahaan. Yang keempat, menganalisis biaya berdasarkan penjualan jasa atau pendapatan yang dapat memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan operasional biaya pada titik impas. Tujuan dari analisis ini adalah mengetahui di mana perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kelima, menganalisis biaya yang terjadi dengan penjualan jasa yang ada dengan memberikan gambaran sejauh mana penjualan jasa ada pada titik aman. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat-alat yang dipergunakan untuk diperlukan untuk mengumpulkan data. Dapat dua macam instrumen bantuan yang lazim digunakan. Yang pertama, panduan atau pedoman wawancara mendalam berupa sebuah tulisan yang umumnya memerlukan jawaban panjang, bukan ya atau tidak. Yang kedua, alat rekam. Peneliti menggunakan alat rekam seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara. Selanjutnya, di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Profil CV Blue Design Studio. Nama perusahaan CV Blue Design Studio. Tempat, Jalan Distira Selatan, nomor 17, Gang 8, Banjar Penataran, Kelurahan Kendren, Kecamatan Boleng, Kabupaten Boleng, Bali. Bentuk usaha, pelayanan jasa atau menerima jasa desain hunian mulai dari gambar lengkap 2 dimensi, desain faset 3 dimensi, video animasi, dan pelaksanaan lapangan. Selain itu, juga menerima jasa kursus bagi masyarakat yang ingin lebih mendalami di bidang jasa desain bangunan ini. Produk jasa berupa gambaran kerja 2 dimensi, desain 3 dimensi, video animasi, dan RAB. Keunggulan. Yang pertama, modeling 3 dimensi memudahkan kita untuk mengkonsepkan fasad depan hunian yang ingin kita desain. Yang kedua, gambar kerja 2 dimensi memudahkan pengerjaan konstruksi di lapangan. Yang ketiga, video animasi menampilkan keseluruhan gambar mulai dari eksterior sampai interior bangunan. Yang keempat, RAB atau rancangan anggaran biaya digunakan untuk memperkirakan biaya yang dikeluarkan pada saat mulai. Selanjutnya, sejarah profil CV Blue Design Studio. CV Blue Design Studio berawal dari sebuah unit usaha dengan lingkup kecil yaitu melayani jasa desain bangunan, kemudian berkembang menjadi unit usaha yang mencakup arsitektur dan general kontraktor. Di tahun pertamanya, CV Blue Design Studio sudah memperluas peluangnya yaitu tidak hanya di bidang jasa desain, tapi juga di bidang jasa konstruksi sehingga melengkapi pengalaman sebagai arsitek. CV Blue Design Studio mulai berdiri pada tanggal 23 April 2013, didirikan oleh seorang mahasiswa lulusan D4 Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November dan S2 Teknik Sipil di Universitas Udayana yang bernama Gede Indra Atmaja, SST. Ia mencoba peruntungan di bidang jasa desain bangunan. Jadi pada saat ia telah menyelesaikan pendidikannya, ia mencoba peluang di bidang jasa ini dengan membuat studio kecil. Awalnya ia hanya mencoba membuka studio kecil di rumahnya sendiri yang berlokasi Jalan Ahmad Yani, Gang Wibisana nomor 5, Singaraja, Bali. Tercetusnya ide untuk membangun studio ini karena ia ingin membuka lapangan pekerjaan untuk beberapa alumni yang berprestasi tapi tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga terdapat peluang proyek pribadi yang perlu dibuatkan desain gambar hunian. Selanjutnya, visi dan misi CV Blue Design Studio. Visi: menjadi jasa desain yang berkualitas dalam mendesain hunian. Yang kedua, menjadi jasa desain yang bersahabat dengan klien.
Yang ketiga, penyedia jasa desain arsitektur. Yang ketiga, penyedia jasa desain arsitektur dan konstruksi berskala multinasional. Selanjutnya misi. Yang pertama, menyediakan jasa desain konstruksi dengan mengutamakan layanan berkualitas profesional dan tepat waktu. Yang kedua, menyediakan jasa desain konstruksi yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dalam mencapai peningkatan nilai jual perusahaan. Selanjutnya, perencanaan laba pada CV Biro Design Studio. Perencanaan laba yaitu rencana operasional dipikirkan secara matang serta implikasi-implikasi keuangannya dinyatakan baik sebagai rencana-rencana laba jangka panjang dan jangka pendek maupun sebagai budget-budget dalam bentuk daftar-daftar keuangan. Rencana laba pada CV Biro Design Studio dilakukan secara sederhana, yaitu diawali dengan melakukan negosiasi antara CV Biro Design Studio dengan klien untuk mendapatkan kesepakatan nilai kontrak. Berdasarkan laporan yang peliti terima dan hasil wawancara yang dilakukan bahwa memang benar CV Biro Design Studio tidak melakukan perencanaan laba menggunakan break-even point, melainkan diketahui bahwa tahapan perencanaan laba yang dilakukan oleh CV Biro Design Studio adalah yang pertama, negosiasi antara CV Biro Design Studio dengan klien. Negosiasi dilakukan untuk menyesuaikan antara budget yang dimiliki oleh klien dengan proyek yang akan dijalankan. Klien akan menjelaskan pembangunan yang diinginkan. Kemudian CV Biro Design Studio akan memberikan harga yang kemudian klien dapat melakukan negosiasi apakah menerima tawaran harga dari CV Biro Design Studio atau menyesuaikan dengan kemampuan klien. CV Biro Design Studio akan mengusahakan untuk bisa menjalankan proyek sesuai dengan budget yang dimiliki oleh klien. Yang kedua, menyusun rancangan anggaran biaya. Selanjutnya, CV Biro Design Studio akan menyusun rancangan anggaran biaya yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Jika klien menawar di bawah harga yang telah ditetapkan CV Biro Design Studio, maka CV Biro Design Studio akan melakukan penyesuaian bahan baku yang digunakan, sehingga dengan budget yang ada di proyek tetap berjalan. Rancangan anggaran biaya itulah yang akan menjadi dasar keuntungan CV Biro Design Studio menjalankan proyek-proyeknya. Pada rancangan anggaran biaya itu pula, CV Biro Design Studio memperkirakan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, sehingga perkiraan laba yang akan diperoleh dengan mengurangkan antara nilai kontrak dengan perkiraan pengeluaran. Yang ketiga, menetapkan nilai kontrak. Ketika klien dan CV Biro Design Studio sudah menyetujui harga yang ditetapkan dan melihat RAB yang telah dibuat oleh CV Biro Design Studio, maka itu akan menjadi nilai kontrak dari proyek tersebut. Selanjutnya, perencanaan laba dengan break-even point pada CV Biro Design Studio. Yang pertama, volume operasional penjualan. Volume operasional penjualan pada CV Biro Design Studio untuk proyek pembangunan rumah tinggal dibagi dalam 5 tahap sesuai dengan tertera pada tabel dengan nilai kontrak untuk pembangunan rumah tinggal yang berlokasi di Banyuning adalah Rp678.127.000. Adapun setiap tahapannya sebagai berikut. Tahap pertama yakni pada Agustus 2020 dan presentasi pembayarannya ada 25%, sehingga jumlah yang diterima oleh CV Biro Design Studio yaitu Rp169.531.750. Tahap kedua yakni pada November 2020 dalam presentasi pembayarannya adalah 50%, sehingga jumlah yang diterima oleh CV Biro Design Studio adalah Rp339.063.500. Tahap ketiga ini pada Desember 2020 dengan presentasi pembayaran adalah 20%, sehingga jumlah yang diterima oleh CV Biro Design Studio Rp135.625.400. Tahap keempat yakni pada Maret 2021 dengan presentasi pembayaran adalah 4%, sehingga jumlah yang diterima oleh CV Biro Design Studio yaitu Rp27.125.080. Tahap kelima yakni pada April 2021 dengan presentasi pembayaran adalah 1%, sehingga jumlah yang diterima oleh CV Biro Design Studio yakni Rp6.781.270. Selanjutnya, biaya-biaya yang terjadi. CV Biro Design Studio tidak melakukan pemisahan terhadap biaya-biaya yang terjadi. Biaya yang dikeluarkan untuk proyek pekerjaan pembangunan rumah tinggal di CV Biro Design Studio. Yang pertama, pembelian material dengan jumlah Rp200.614.500, upah tukang Rp132.679.000, keperluan kantor Rp8.500.000, peralatan Rp7.500.000, penyusunan mesin Rp11 juta, gaji Rp90 juta, listrik Rp6.416.000, air bersih Rp2.400.000, transportasi Rp2.752.000, perlengkapan kantor Rp2.351.000, lain-lain Rp1 juta, dengan total biaya Rp465.212.500. Selanjutnya, analisis data, perhitungan biaya dan laba. Perhitungan laba atas proyek yang dijadikan penelitian oleh peneliti yaitu penghasilan atau pendapatan jasa termin yang dijumlah secara keseluruhan dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama pekerjaan proyek-proyek sampai selesai. Selanjutnya, perhitungan biaya dan laba. Perhitungan laba atas proyek yang dijadikan penelitian oleh peneliti yaitu penghasilan atau pendapatan jasa termin yang dijumlah secara keseluruhan dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama pekerjaan proyek berjalan sampai selesai. Jadi, laba yang didapat oleh CV Biro Design Studio adalah
dengan rumus laba proyek sama dengan total pendapatan dikurang biaya operasional dengan hasil 212.914.500. Selanjutnya analisis biaya. Analisis biaya dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan membuat pemisahan sesuai dengan perilakunya. Lalu tabel menunjukkan klasifikasi dari biaya variabel dengan biaya tetap. Mengutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengertian biaya variabel adalah biaya perusahaan yang besarnya sesuai dengan volume kegiatan usaha. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk dalam biaya variabel pada CV Biro Desain Studio yang adalah pembelian material, upah tukang, listrik, air bersih, transportasi, perlengkapan kantor, dan biaya lain-lain. Hal ini dikarenakan untuk biaya-biaya tersebut akan berubah-ubah mengikuti aktivitas bisnis. Artinya biaya tersebut besarnya naik turun tergantung pada volume operasional perusahaan. Sedangkan biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Jenis biaya yang satu ini mempunyai sifat pasti sehingga bisa dianggarkan secara tepat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka biaya tetap pada CV Biro Desain Studio yaitu keperluan kantor, peralatan, penyusutan mesin, gaji, karena biaya tersebut tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya produksi. Selanjutnya, analisis break-even point. Break-even point atau titik impas CV Biro Desain Studio untuk proyek pembangunan rumah tinggal adalah sebagai berikut. Jadi untuk rumus BIP berdasarkan rupiah adalah total biaya tetap dibagi dengan hasil dari satu dikurang biaya variabel dibagi harga jual. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, break-even point atau titik impas proyek pembangunan rumah tinggal atas dasar rupiah adalah Rp240.489.154. Selanjutnya perencanaan laba. Perencanaan laba pada CV Biro Desain Studio untuk proyek pembangunan rumah tinggal dapat diketahui dengan menggunakan rumus biaya tetap ditambah keuntungan dibagi dengan hasil dari satu dikurang biaya variabel dibagi harga jual. Jadi laba yang diperoleh secara maksimal oleh CV Biro Desain Studio pada proyek pembangunan rumah tinggal adalah dengan penjualan sebesar Rp1.140.37.490. Selanjutnya margin of safety. Margin of safety merupakan tingkat keamanan perusahaan melakukan penurunan penjualan apabila hasil penjualan pada titik impas dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak memperoleh rugi. Dengan rumus margin pengamanan sama dengan total penjualan dikurang penjualan impas. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka batas aman perusahaan melakukan penurunan penjualan pada proyek pembangunan rumah tinggal tersebut yakni Rp430.637.846. Jika dinyatakan dalam persentase, maka persentase sama dengan margin pengamanan penjualan dalam rupiah dibagi penjualan dikali 100 dengan hasil 65%. Selanjutnya, kendala perencanaan laba dengan break-even point pada CV Biro Desain Studio. Sebab perusahaan tentu memiliki tujuan utama yakni mencari keuntungan karena pada dasarnya setiap perusahaan menerapkan prinsip ekonomi. Perusahaan harus mampu memperkirakan seberapa besar biaya maupun keuntungan yang akan diperoleh dari produk-produk yang dihasilkan. Keuntungan merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan dikurangi semua biaya operasional. Laba yang akan selalu menjadi fokus utama dari sebuah penjualan. Oleh karena itu, diperlakukan adanya sebuah perencanaan laba dalam sebuah perusahaan. Perencanaan laba sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan karena dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengendalian biaya. Perencanaan laba menjadi alat utama bagi sebuah manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Perencanaan laba dengan dilakukan dengan menggunakan break-even point merupakan sebuah titik impas dalam suatu produksi. Analisis titik impas dapat berdasarkan pada data-data historis atau data operasi masa lalu. Dengan melihat data masa lalu, maka dapat dikatakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk produksi selanjutnya. Salah satu perusahaan yang tentu sudah menerapkan perencanaan laba dalam operasional yaitu CV Biro Desain Studio. CV Biro Desain Studio dalam melakukan perencanaan laba yang disesuaikan dengan modal yang dimiliki klien dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen perusahaan merancang perencanaan laba dengan mengurangi pemakaian bahan baku sehingga selisih antara modal perusahaan dengan modal yang diberikan oleh klien menjadi laba perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan bendahara CV Biro Desain Studio, manajemen perusahaan dalam perencanaan laba tidak menggunakan break-even point. Perusahaan tidak melakukan analisis break-even point untuk menentukan titik impas dari sebuah produksi. Hal ini dapat memberikan peluang manajemen perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang tepat guna, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan bahwa perusahaan akan mengalami kerugian. Alasan utama CV Desain Studio tidak menggunakan analisis break-even point dalam perencanaan labanya karena adanya kendala pengetahuan dan sumber daya manusia pada perusahaan. Kendala yang dihadapi oleh CV Desain Studio dalam menggunakan analisis BIP adalah tidak memahami bagaimana menghitung BIP dikarenakan tidak tahuan manajemen perusahaan terhadap penentuan kategori biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, CV Desain Studio tidak pernah menggunakan BIP dalam perencanaan labanya. Selanjutnya, manfaat perencanaan laba dengan break-even point pada CV Biro Desain Studio. Analisis break-even point dalam hal ini bermanfaat untuk menilai apakah sasaran penjualan yang telah ditentukan kiranya akan memberikan keuntungan atau tidak, dan beberapa jauh kemungkinan penjualan dapat ditolerir. Analisis break-even point juga dapat dipakai untuk menentukan jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh pada pernyataan tertentu. Misalnya penjualan yang memberikan sejumlah laba tertentu. Jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh akan sama dengan penjualan pada keadaan break-even point, ditambah sejumlah penjualan yang lain yang diperlukan untuk memperoleh laba yang dimaksud. Break-even point amatlah penting jika kita membuat sebuah usaha agar kita tidak mengalami kerugian, begitu usaha yang bergerak di bidang jasa.
Berikut manfaat dari break-even point pada CV Bureau Design Studio. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Dengan perencanaan ini, manajemen keuangan pada CV Bureau Design Studio dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target laba yang sudah ditentukan. Dalam pernyataan ini diketahui bahwa bila suatu perusahaan menyusun perencanaan laba yang baik, maka akan dapat memberikan pendekatan yang teratur dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini berguna membina suasana ke arah pencapaian laba rugi bagi CV Bureau Design Studio dan mendorong adanya suatu perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya yang maksimum. Yang kedua, sebagai dasar atau landasan bagi CV Bureau Design Studio untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan, yaitu alat pencocokan antara realisasi dengan angka-angka dalam perhitungan break-even. Jadi analisis break-even point sebagai alat pengendalian atau controlling. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah diketahui hasil-hasil perhitungannya menurut analisis break-even point dan laba yang ditargetkan. Selanjutnya, yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus diambil oleh manajer. Misalnya, manajer CV Bureau Design akan mengambil suatu keputusan tertentu mengenai laba, terlebih dahulu menanyakan titik break-even point-nya. Yang terakhir, sebagai alat untuk mengetahui tingkat keamanan pada CV Bureau Design Studio dalam melakukan penurunan penjualan. Sejalan dengan penelitian dari Putri 2017 menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat penerapan break-even point. Yang pertama, dengan adanya perencanaan laba menggunakan analisis break-even point dapat membantu pimpinan mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin yang dapat dilihat dari perhitungan break-even point, perhitungan aman penjualan atau margin of safety. Yang kedua, dengan analisis break-even point maka diketahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa besar labanya. Dengan demikian, maka pimpinan perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan tidak mengurangi keuntungan. Hanya implikasi teoritis. Penelitian ini secara teoritis memberikan implikasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat meningkatkan konsistensi dari hasil penelitian sebelumnya terkait dengan analisis break-even point sebagai alat perencanaan laba pada perusahaan jasa. Dan ini juga secara teoritis berimplikasi pada penggunaan grand teori yang digunakan dihubungkan berdasarkan teori akuntansi manajemen, bahwa penggunaan pokok dalam analisis biaya volume laba adalah analisis titik impas dan analisis target laba. Namun berdasarkan penemuan yang terjadi di lapangan bahwa keberhasilan perencanaan laba tidak hanya mengandalkan analisis biaya volume laba, namun juga harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Selanjutnya, implikasi praktis. Secara praktis, implikasi dalam penelitian ini yang pertama dapat melakukan analisis break-even point sebagai alat perencanaan laba dengan lebih baik dan mengetahui titik keamanan pada CV Bureau Design Studio, sehingga dapat merencanakan laba dengan lebih baik sehingga terhindar dari kerugian. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan implikasi pada CV Bureau Design Studio berupa bahan pertimbangan terkait dengan pengambilan keputusan evaluasi kinerja. Selanjutnya, bab 5. Kesimpulan. Perencanaan laba pada CV Bureau Design Studio dilakukan secara sederhana, tanpa menggunakan perencanaan dengan break-even point. Perencanaan laba dilakukan dengan mengurangkan nilai kontrak dengan perkiraan pengeluaran yang telah disusun dengan RAB. Dari analisis yang dilakukan, penjualan untuk proyek pembangunan rumah tinggal tersebut sudah melebihi titik impas. Penjualan untuk proyek tersebut sebesar Rp678.127.000, sedangkan titik impasnya sebesar Rp240.489.154.154. Hal ini berarti untuk proyek pembangunan rumah tinggal tersebut berada di atas titik impas, sehingga perusahaan terhindar dari kerugian. Margin of safety menggambarkan batas jarak di mana jika berkurangnya penjualan melampaui batas tersebut, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Pada proyek pembangunan rumah tinggal tersebut, CV Bureau Design Studio masih tetap dalam keadaan aman karena jumlah margin of safety yang masih tinggi, yakni 65%. Perencanaan laba sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan karena dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengendalian biaya. Namun, CV Bureau Design Studio mengalami kendala dalam menyusun perencanaan laba dengan break-even point. Kendala perencanaan laba dengan menggunakan break-even point pada CV Bureau Design Studio jadi karena tidak adanya pemahaman manajemen perusahaan terkait dengan penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Setelah peneliti menganalisis perencanaan laba dengan analisis break-even point pada CV Bureau Design Studio, maka adapun manfaat analisis break-even point pada CV Bureau Design Studio. Yang pertama, alat perencanaan laba untuk menghasilkan laba. Yang kedua, sebagai dasar atau landasan bagi CV Bureau Design Studio untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus diambil oleh manajer dan sebagai alat untuk mengetahui tingkat keamanan dalam melakukan penurunan penjualan agar perusahaan tidak beroleh kerugian. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah yang pertama, bagi CV Bureau Design Studio. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk CV Bureau Design Studio diantaranya, CV Bureau Design Studio diharapkan dapat mengklasifikasikan kategori biaya antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga pengklasifikasian biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih akurat, guna memudahkan perusahaan dalam menerapkan analisis break-even point secara optimal. CV Bureau Design Studio diharapkan dapat menjaga nilai penjualan perusahaan agar tidak menyentuh nilai margin of safety atau batas aman, dan juga nilai penjualan perusahaan diharapkan dapat berada di atas nilai break-even point, sehingga perusahaan terhindar dari kerugian. CV Bureau Design Studio diharapkan dapat menerapkan analisis break-even point sebagai alat 1.
CV Value Design Studio diharapkan dapat menerapkan analisis break-even point sebagai salah satu alternatif dalam merencanakan laba, karena analisis ini memberikan informasi mengenai nilai penjualan yang harus dicapai agar target laba tercapai, dan juga informasi mengenai tingkat penurunan penjualan atau batas aman sebelum perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan metode campuran atau mixed method agar dapat lebih memperkuat hasil penelitian. Dengan menggunakan metode campuran atau metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, diharapkan dapat memahami isu atau masalah penelitian dengan menggunakan perincian-perincian kualitatif beriringan dengan data kuantitatif atau berupa angka-angka. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.